Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan lagi walaupun lewat online, dan semoga kita jauhkan dari keterburukan dunia dan di akhirat. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad pernah ditanya, perbuatan apa yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya kembali, lalu perbuatan apa lagi? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, lalu perbuatan apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Bukhari dan Muslim. Saat ini puncak ibadah haji telah usai dilaksanakan. Seiring berakhirnya wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, Mina, dan melempar jumrah di Jamarat. Bahkan para jamaah yang datang dari berbagai negara termasuk Indonesia sudah mulai meninggalkan tanah suci dengan predikat sebagai haji mabrur. Bagi jemaah haji Indonesia ada dua gelombang yang datang ke tanah suci. Gelombang pertama saat ini sudah ada yang tiba di Indonesia dan berkumpul sama sanak saudara, handai tolan, serta tetangga-tetangganya. Tentu kegembiraan tiada terhingga dalam pertemuan setelah merasakan haru dan pilu saat melepas keberangkatannya. Sementara jamaah gelombang kedua juga telah menyelesaikan puncak hajinya di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Namun jemaah haji tersebut saat ini mulai merapat dari Mekah ke Madinah untuk menyelesaikan sunnah arba'in di Masjid Nabawi. Ini berarti mereka masih melakukan pemantapan batiniyahnya sebelum dapat giliran pulang kampung. Berbeda dengan jemaah yang sudah berkumpul dengan keluarga, mereka pada satu sisi meraih kegembiraan dan di sisi lain ada ujian baru, yakni mengimplementasikan hasil pengembaraan spiritualnya setelah mendapat gelar sebagai haji mabrur. Mabruran ini diperoleh setelah melalui berbagai fase peribadatan. Pertama adalah peningkatan keimanan yang menjadi pondasi penting bagi setiap jamaah haji untuk melakukan hubungan antara dirinya dengan Sang Maha Pencipta. Selain itu, menyangkut akhlak muamalah yang menghantarkan hubungan manusia satu dengan lainnya tanpa lagi tersekat pada status sosial yang menjadi penghiasnya. Sebutan sebagai haji mabrur menjadi dambaan bagi setiap orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Nah, sekarang ini jemaah haji yang telah kembali ke Indonesia, kehadirannya di tengah keluarga tentu sudah berbeda dengan sebelumnya karena memiliki titel baru yang mesti dijaga dalam segala tindakan yang akan dilakukan setiap langkahnya. Menjaga tindakan menjadi sangat penting karena sebagai cerminan akhlak yang mulia sehingga dapat dirasakan sebagai dakwah yang nyata. Pasalnya, siapapun yang berangkat haji berarti sudah melakukan dakwah yang mengarah pada hubungan sosial sekaligus beramar ma'ruf. Untuk itu, setiap orang yang akan berangkat haji selalu mendapat perhatian khusus
dari lingkungannya, sehingga tidak sedikit yang mendoakan dan menginginkan untuk mengikuti jejaknya. Bukan kerabatnya saja yang mengeluhkan, tetapi juga masyarakat sekitarnya. Di tengah suasana seperti itu, tentu yang disuguhkan bukan sekedar oleh-oleh seperti air zam-zam dan lainnya. Namun yang terpenting adalah setiap orang yang pulang dari ibadah haji harus dapat mempraktekkan kesederhanaan dalam menjalani kehidupannya, sehingga menunjukkan kerendahan hatinya, juga meningkatkan ibadahnya dan kesabarannya. Sejatinya, haji harus dijadikan media untuk membersihkan jiwa, karena di dalamnya terdapat banyak pelajaran yang terkait dengan pembersihan jiwa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari perjalanan ritual ibadah haji yang selanjutnya kita terapkan di dalam kehidupan, sehingga kita meraih derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan seperti itu harus terus ditunjukkan dalam kehidupan figur seorang haji yang mabrur. Waktunya bukan sebatas sebulan atau 1 tahun setelah pulang dari tanah suci, tetapi sepanjang hidupnya, sehingga benar-benar menjadi panutan bagi yang lainnya. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ketika jemaah haji pulang akan diikuti malaikat. Benarkah demikian? Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang menjadi kewajiban umat Islam. Perintah haji sendiri termaktub dalam surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, "Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man taqalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin." Artinya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Mengajarkan agar setiap perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara jenis perjalanan safar yang dianjurkan dalam Islam yaitu pergi haji dan umroh. Benarkah jemaah saat pulang haji diikuti malaikat? Belum ditemukan dalil yang secara langsung menjelaskan hal ini. Namun pada dasarnya Abdul Aziz Salim Basyarahil dalam buku Kewajiban dan Azab Musafir menjelaskan, bila meniatkan perjalanan termasuk haji semata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kita akan diikuti malaikat sampai pulang ke rumahnya. Hal ini sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seorang keluar meninggalkan rumahnya kecuali di pintu rumahnya terdapat 2 panji, 1 buah di tangan malaikat dan 1 buah lainnya lagi di tangan setan. Kalau tujuannya kepada apa yang diridhoi, disenangi Allah Azza wa Jalla, maka dia diikuti malaikat dengan panjinya sampai dia pulang ke rumahnya. Apabila memiliki tujuan yang dimurkai Allah, maka setan dengan panjinya mengikutinya sampai dia pulang ke rumahnya." HR Ahmad dan At-Tabrani. Selain diikuti oleh malaikat ketika pulang ke kampung halamannya, disebutkan dalam buku Ensiklopedia Fikih Indonesia, Haji dan Umroh karya Ahmad Sarwat,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membanggakan jemaah haji yang berkumpul di padang Arafah dengan taat, patuh serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Hal tersebut diterangkan pada sebuah riwayat yang berbunyi, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana Allah membebaskan hambanya dari api neraka kecuali hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala condong kepada jemaah haji dan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. HR Muslim. Hanya jemaah haji yang ikut oleh malaikat, namun begitu juga dengan melaksanakan ibadah umrah, menuntut ilmu, berdakwah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun bersilaturahmi mengunjungi sanak saudara yang sama-sama bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada umat Islam dengan jasmani dan rohaninya yang sehat untuk melakukan perjalanan safar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, bersafarlah niscaya kamu sehat, dan pergilah berperang niscaya kamu memperoleh ghanimah. HR Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.